Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di masjid atau melalui Zoom meeting dari berbagai daerah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan juga rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji tema yang sudah kami siapkan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kawan kita, sahabat kita, kolega kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan doa kita menjadi pengantar untuk disembuhkan yang sedang sakit dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini doa untuk yang sedang sakit, diantaranya Bapak Profesor Endang Sumantri yang sedang sakit di Rumah Sakit Advent. Yang keduanya Ibu Hajah Abud, nah juga ini sedang di Rumah Sakit Advent. Dan yang ketiganya adalah Ibu Hajah Asih ya, Ibu Ali disebutnya itu, jamaah kita juga sedang sakit. Dan juga beberapa orang yang sedang diuji, diberi cobaan dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, memberikan sehat walafiat, sehingga selamanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, kita memohon kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, ampunan, dan juga rahmat serta berkahnya di dalam menjalani hidup di akhir tahun ini. Mudah-mudahan rencana yang kita sudah siapkan, kemanapun kita pergi, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kebahagiaan, dan Allah selalu memberikan jalan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang akan kita ungkap 45 menit ke depan sebagaimana yang kita siapkan, dan mari kita untuk melihatnya, untuk membaca bersama-sama, mudah-mudahan menjadi kelancaran, kemudahan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Peran toleransi dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Nah, judulnya sangat sangat keren menurut saya gitu ya. Jadi karena di sini kajiannya Al-Kafirun ayatnya 1 sampai 6, temanya peran toleransi dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Arti dari surat yang kita baca, katakanlah, nah ini ayat pertamanya Nabi Muhammad disuruh mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di ayat 6 ini untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini yang diucapkan oleh oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW gitu. Ini khusus ya, ucapan ini bagi tadi orang-orang yang kafir. Kalau sama muslim tidak boleh misalnya, ayo sholat deh, sholat lakum dinukum waliyadin, tidak boleh itu ya. Kenapa kamu ini nggak baca Quran? Jangan macam-macam, pokoknya lakum dinukum waliyadin. Nah, itu tidak sesuai kalau ngomong itu antara muslim dengan. Tapi suka kedengaran gitu. Ketika seseorang mengingatkan untuk beribadah itu suka ada ucapan, mungkin karena belum memahaminya atau sudah tahu tapi ingin menjawabnya yang mungkin juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, makanya diawali dengan katakanlah wahai orang kafir, katakanlah Muhammad wahai orang kafir, ya, kata Nabi Muhammad wahai orang-orang kafir gitu. Nabi Muhammad disuruh mengatakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Katakan itu pada mereka, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, gitu ya.
Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, mengapa surat ini turun? Mari kita lihat asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surat yang kita baca. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, sesungguhnya kafir Quraisy mereka menjanjikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi harta kekayaan yang banyak loh, dan didaulat menjadi orang terkaya di kota Mekah. Lalu mereka akan menikahkan dengan wanita mana saja yang dikehendakinya. Namun di balik itu semua mereka ada maunya. Nah gitu, ada maunya maka dia menawar-nawarkan. Kalau ada orang yang maunya gitu kan, suka nawar-nawarin gitu ya. Mereka mengatakan, mereka mengatakan semua ini adalah persembahan dari kami untukmu wahai Muhammad. Gitu bahasanya. Semua ini adalah persembahan dari kami untukmu wahai Muhammad. Dan sekarang berhentilah kamu dari mencela Tuhan-Tuhan kami, dan jangan menyebutnya dengan kejelekan. Jika kamu tetap tidak mau, maka kami tawarkan satu lagi padamu, yaitu perjanjian antara kami dan kamu. Maka Nabi bertanya, apa sih perjanjian itu? Nah, kalau saya pakai tambah sih ya, apa sih perjanjian itu? Nah, mereka menjawab, engkau ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, yaitu pada Lata dan Uzza. Setelah itu kami ikut menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini. Jadi asbabun nuzulnya begitu, sebab turunnya surat ini begitu adanya tadi tawaran dari siapa? Dari siapa? Dari orang kafir Quraisy. Tawaran apa? Segala macam ditawarkan. Termasuk tadi apa? Ya harta yang melimpah, tahta yang sangat tinggi, dan apa? Wanita, masya Allah, ditawarkan. Yang penting nanti ya tidak melakukan dakwah lagi, bahasa kitanya mungkin ya, tak usah dakwah lagi lah, sudah berhenti saja. Pokoknya itu tuh yang 3 tuh. Nabi Muhammad tidak menjawab. Kemudian dia menawarkan lagi. Bagaimana kalau ada pilihan lain kalau nggak cocok dengan yang itu? Nah, akhirnya keluar juga. Mereka memohon dengan dalam perjanjian ya, engkau ikut menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, yaitu pada Lata dan Uzza. Setelah itu kami ikut menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat yang sedang kita baca. Surat apa? Gitu, surat Al-Kafirun. Berapa ayat? 6 ayat ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat interpretasi para mufasir. Kita lihat bagaimana kata para mufasir, para pemikir. Satu, dalam tafsir Munir. Nah, ini coba lihat ke depan ya. Dalam tafsir Munir, Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili menyebutkan fungsi dari kata qul adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dalam segala hal dan berbicara kepada manusia dengan cara yang paling baik. Ketika terjadi dialog dalam keadaan keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan dan memerintahkannya untuk berbicara keras. Bukan karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal itu dari keinginan beliau sendiri. Nah, itu dalam tafsir Munir yang mungkin sering kita mendengar tafsir ini, bahkan pernah membacanya insya Allah.
Selanjutnya hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qurtubi. Nah ini nama-nama kitab yang cukup keren di kalangan umat Islam ya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsir ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsir sebelumnya ma pada ayat-ayat tersebut adalah mausulah. Nah, jadi ma mausul, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini ada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ma al-masdariyah. Nah, kalau berbicara ma ini orang pesantren ya, tidak asing. Ada ma tadi ma mausul dan ma masdariyah. Nah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian, karena mereka beribadah dengan cara kesyirikan, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, akan tetapi cara beribadah mereka salah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Nah itu kata Al-Qurtubi. Terus pada yang selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah ini tafsir yang sering dibaca juga di masjid kita. Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Rasulullah SAW tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya. Demikian Ibnu Katsir menyebutkan pada dasarnya isi kandungan surat Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan atau menyerupai bentuk peribadahan dari orang-orang kafir. Nah itu dari tafsir Ibnu Katsir, kita bisa lebih memahami dari makna-makna tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan dari ayat dari surat yang kita baca tadi. Yang pertama, nilai toleransi. Nah ini apa sih toleransi itu ya? Dari ayat ini kita diajarkan bahwa perbedaan keyakinan adalah sesuatu yang natural dalam masyarakat manusia. Setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk memilih keyakinannya tanpa harus dipaksakan. Toleransi mengajarkan kita untuk saling menghargai dan membiarkan orang lain menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Nah ini toleransi. Halo, jadi kan kadangkala apa sih toleransi itu? Nah ini dijelaskan seperti yang diungkapkan tadi ya. Jadi di dalam ayat ini setiap individu atau kelompok memiliki hak. Nah ini untuk memilih keyakinannya tanpa harus dipaksakan ya, apalagi di teror, apalagi di macam-macam, nggak boleh itu ya. Pokoknya untuk memilih keyakinannya tanpa harus dipaksakan. Toleransi mengajarkan kita untuk saling menghargai, membiarkan orang lain menjalankan keyakinan mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Jadi yang digunakannya hati nurani. Apa itu hati nurani? Halo? Apa hati nurani? Hati yang paling dalam. Memang hati itu katanya ya ada lapisan-lapisannya. Nah ini hati yang paling dalam, hati nurani. Kemudian nilai tauhid yang kedua. Dalam ayat ini mendidik hambanya agar tidak menyekutukan Allah dengan apapun, karena itu termasuk syirik serta perbuatan dosa. Maka kita harus menjaga keimanan dan menguatkan ketauhidan kepada Allah. Di bagaimanapun kita berupaya sekuat tenaga. Karena dalam hadis lain dikatakan iman seseorang itu suka yajid atau
yankus, suka bertambah atau berkurang. Nah, mungkin kita juga merasakan kalau sedang imannya hebat, sedang imannya tinggi, kuat, maka segala perintah itu terasa ringan-ringan saja. Tapi ketika imannya sedang down, sedang turun, sedang kurang bagus, maka diajak untuk melaksanakan itu selalu ada alasan-alasan yang sebenarnya tidak perlu beralasan. Mengapa? Karena hal iman sedang kurang bersahabat, kira-kira bahasa lainnya begitu ya. Sehingga perlu kita menjaga kelestarian iman dan keyakinan supaya tetap berupaya kuat di dalam tauhidullah. Tuh yang kedua, selanjutnya hadirin, nilai religius. Ayat ini mendidik hambanya agar memiliki karakter religius dalam beribadah kepada Allah serta menjaganya dengan tidak ikut serta mengikuti sembahan orang lain walaupun diberikan segala harta keperluan yang sementara. Ada iming-iming segala macam. Contohnya tadi Nabi Muhammad SAW, tapi dijawab oleh beliau yang digambarkan dalam surah yang kita baca tadi. Kemudian nilai akhlak. Ayat ini mengajarkan pentingnya kita memiliki akhlak terpuji, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya, agar tercipta kerukunan, keharmonisan dengan saling mengingatkan dalam kebenaran. Nah, ini nilai akhlak. Sebagaimana dikatakan pada pengajian yang lalu, akhlak itu betul-betul ya merupakan ya hasil dari adanya akidah syariah sehingga muncul pribadi-pribadi yang terpuji. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, landasan teoritis. Kita lihat landasan teoritis dari kajian ini. Menjaga toleransi beragama adalah pondasi penting bagi keberagaman sosial dan harmoni dunia. Di tengah dunia yang semakin terhubung, kita dihadapkan pada berbagai kepercayaan dan keyakinan agama. Namun tugas kita untuk menghormati perbedaan ini bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebagai nilai-nilai mendasar kemanusiaan. Toleransi beragama bukan hanya tentang mengizinkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, tetapi juga tentang memahami dan menghargai nilai-nilai dalam budaya yang berbeda. Ini tentang menciptakan ruang untuk belajar dari satu agama lain dan menggali kesamaan di antara kita. Dalam dunia juga penuh dengan kompleksitas dan perbedaan, menjaga toleransi beragama adalah langkah yang sangat penting menuju perdamaian dan juga persatuan. Insya Allah kalau semua toleransi tidak akan ada gontok-gontokan, tidak akan ada gesekan-gesekan, semua saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna toleransi. Nah, ini supaya lebih gamblang karena kita juga perlu memahami mana ini. Toleransi dalam Islam atau tasamuh dalam bahasa Arabnya berarti sikap saling menghormati dan menghargai antara manusia satu dengan manusia lainnya. Toleransi dalam Islam juga diartikan sebagai sikap tenggang rasa, lapang dada, dan bermurah hati. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan atau saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah, interaksi sosial. Jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar.
Inilah esensi toleransi, di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya itu sendiri. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, mari kita lihat surah apa ayatnya dan kita baca pelan-pelan. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghut bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqalan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Nah, ini tegas dalam Al-Quran. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Nabi Muhammad SAW selalu menggelorakan hidup dengan penuh toleransi. Awas ini ya, Nabi Muhammad selalu menggelorakan, wah kalimatnya menggelorakan ini, menggelorakan hidup dengan penuh toleransi. Rasul bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh non-muslim yang terkait perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia. Nah, ini sampai tegas Nabi. Barang siapa, waduh ini, barang siapa yang membunuh non muslim, hati-hati para kaum muslimin, kaum muslimin dimanapun jangan sekali-kali melakukan membunuh non muslim yang terkait dengan perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Tidak akan mencium keharuman surga, apalagi surganya, baunya saja nggak kebagian. Tuh. Sesungguhnya keharuman surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan di dunia. Kalau ada yang mencoba-coba ingin berjalan 40 tahun, sejauh mana itu? Begitu jauh dan panjangnya perjalanan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hendaklah kita terus menjaga keimanan, karena musuh-musuh Islam tidak akan pernah ridho, tidak pernah suka terhadap kita sampai kita melepaskan agama secara menyeluruh serta mengikuti mereka. Inilah batasan toleransi. Jika sudah pada batas keimanan, tinggalkanlah mereka. Allah berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi miwaliyyi wala nasir. Arti dari ayat yang kita baca, orang-orang Yahudi dan Nasrani
tidak akan pernah rela kepadamu Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Kemudian keutamaan toleransi. Kita lihat keutamaan toleransi. Menjadi agama yang dicintai Allah tuh. Menjadi agama yang dicintai Allah. An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilallahi qala al hanifiyatus samhatu. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah as-samha, yang lurus lagi toleran. Tuh. Yang kedua, kita lihat toleransi membawa kemudahan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara-perkara. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian nomor selanjutnya kita lihat memperoleh keutamaan dari Allah karena takwanya. Haddatsana Waqi'un an Abi Hilalin an Bakrin an Abi Dzarrin qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmara wala aswada illa an tabdulahu bi taqwa. Telah menceritakan kepada kami Waqi dari Abu Hilal, dari Bakar, dari Abu Dzar Al-Ghifari yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepadanya, perhatikanlah, sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu beroleh keutamaan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bagaimana cara agar menjadi sikap toleransi dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman? Gimana nih? Kita lihat jawabannya. Yang pertama, berlaku adil dan berbuat baik serta menjauhi kezaliman. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, diungkap dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat, tidak memaki sembahan selain Allah. Awas, hati-hati. Tidak memaki sembahan selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu nomor 2. Kemudian nomor 3-nya kita lihat saling mengenal tanpa membedakan status atau agama.
saling mengenal dengan siapapun ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum minadz-dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, panggilan Allah ini kepada semua manusia nih, bukan kepada umat Islam saja. Wahai manusia, semua manusia terpanggil dengan ayat ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha teliti. Jadi yang paling mulia di antara manusia itu manusia yang paling bertakwa. Bukan diukur dengan warna kulit, dengan segala macam kekayaan, kegantengan, kecantikan, tapi dengan ketakwaan. Makanya tadi panggilannya wahai manusia gitu. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berlepas diri atas apa yang mereka kerjakan setelah kita menyampaikan peringatan. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, katakanlah bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu, kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Di semuanya punya perbuatan masing-masing. Nah, selanjutnya hadirin wal hadirat, bersikap lunak dan lembut. Nah, lunak ya, waddu lautudhinu payudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Kalau kita keras, mereka akan keras. Kita keras kepada anak, anak keras pada kita. Kita lembut lunak kepada anak, anak kita juga lembut lunak kepada kita. Guru ya lembut kepada muridnya, ya ustadz lembut kepada jamaahnya, dosen lembut kepada mahasiswanya. Masya Allah, bersikap lembut itu akan menghasilkan kelembutan pula. Maka jangan sekali-kali kasar, keras, walaupun kepada istri di rumah, kepada anak di rumah, kepada siapapun, hendaknya punya sikap yang lunak untuk meluluhkan apa yang sedang dilakukan. Dengan bersikap lunak dan lembut itu yang diharapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi berbuat dosa dan permusuhan. Diungkap dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah ini, jadi tolong menolong itu dianjurkan. Tolong siapapun, kalau ada yang celaka itu jangan nanya agama apa kamu ini, dari mana kamu ini, jangan tanya-tanya itu, lakukan pertolongan. Nah gitu ya, ini ajaran Al-Quran. Tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi berbuat dosa dan permusuhan. Ini anjuran dalam Al-Quran. Tolong menolonglah dengan siapapun. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini kisah teladan. Halo, udah kita masuk kisah teladan. Mari kita lihat ya. Aisyah binti Abu Bakar adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai istri Nabi, Aisyah juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, pemberani, dan memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam. Aisyah adalah contoh teladan dalam mempraktikkan toleransi beragama. Aisyah binti Abu Bakar menunjukkan toleransi dan keterbukaan terhadap umat beragama lain melalui sikap dan tindakannya.
Ia berinteraksi dengan baik dengan orang-orang non-muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Ia melayani, memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang agama. Sikapnya yang terbuka dan ramah terhadap orang-orang dari agama lain mencerminkan pentingnya menghormati dan menjaga hubungan yang baik dengan umat beragama lain. Selain itu, Aisyah juga memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam melalui ajaran dan hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi salah satu perawi yang terkemuka dan diakui kecerdasannya dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam. Melalui peran pentingnya sebagai seorang guru, Aisyah berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang Islam kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik di antara mereka atau antara agama. Aisyah binti Abu Bakar merupakan contoh yang menginspirasi tentang pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan peran Aisyah dalam mempraktekkan toleransi beragama mengajarkan kita untuk saling menghormati, berinteraksi dengan baik, dan berperan aktif dalam menyebarkan pengetahuan yang baik kepada umat beragama lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita lihat doa yang mungkin sudah biasa kita baca ataupun belum pernah sering gitu ya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Doa ini kita baca setiap ba'da sholat untuk mendapatkan keamanan bagi negeri kita, bagi kampung kita, bagi daerah kita. Semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, dan kita dengan berakhirnya pengajian ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kajian ini, dan tampaknya dalam kesempatan ini banyak yang sedang pergi keluar kota, sedang melakukan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan yang sedang pergi meninggalkan kampung halamannya, sedang mencari suasana baru di menjelang tahun baru, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang pertama, ucapan terima kasih kepada yang pertama kepada TV UPI yang juga mengembangkan dakwah kita. Insya Allah mudah-mudahan menjadi TV UPI yang selalu mengedukasi generasi terpuji untuk remaja selalu dekat pada ilahi. Itu moto saya tentang TV UPI. Kemudian yang kedua juga Sivitas Akademika UPI, di sini para dosen, para mahasiswa, juga semua tenaga tendik hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga MDGB PTNBH UPI juga dengan ketuanya Profesor Didi, sekretarisnya Profesor Aan, dan diteruskan oleh Profesor Ade Gapar. Mudah-mudahan tetap menjadi hamba Allah yang menyebarkan dakwah di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Profesor Ana yang juga selalu menyebarkan dakwah kita di tengah-tengah masyarakat akademik. Ia selalu menyebarkan beliau, mudah-mudahan jadi amal soleh. Kemudian Profesor Edi Suresman yang menjadi Ketua DKM Al-Furqan UPI juga selalu sehat walafiat. Profesor Sri Subekti juga selalu hadir.
Profesor Usep Kuswari, Profesor Juju Masuna, Profesor Dedi Koswara, Profesor Neti Budiana, Profesor Cucu Yuniarsi, Profesor Uyu Wahyudin, Profesor Ahmad Bukhari, Profesor Dedi Rohendi, Profesor Ade Subandi, Profesor Isah Cahyani, Profesor Dani Meriawan, Profesor Yayat Sudaryat, Profesor Isma Widiati, dan Profesor Rahmat yang sampai kepada meja kami nama-nama guru besar. Bila hadir tidak disebut, hakikatnya sama, selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Kepala ITC hadir dalam kajian ini, Dr. Mulyana Abdullah yang menjadi Kepala ITC yang membawahi kegiatan keagamaan di UPI. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dakwahnya tak usah berhenti, terus istiqomah mengajak kawan-kawan untuk kajian ini. Terima kasih. Kemudian juga hadir di dalam kegiatan ini Bapak Dr. Kiai Haji Mad Ali MA ini dari bahasa Arab, hadir dengan para mahasiswa S2-nya, S1-nya. Semoga tidak lama menjadi profesor, selalu berdoa dan berusaha. Saudara saya ini Pak Dr. Kiai Mad Ali MA insya Allah. Kemudian juga dosen-dosen bahasa Arab yang lainnya. Kemudian juga dari DKM Baitul Amanah Lembang juga hadir ini, yang dibawa pimpinan Profesor Usep Koswari juga hadir insya Allah. Juga dari EPEB Profesor Dr. Ade Sobandi juga hadir, dan juga penasehat Al-Furqon juga hadir insya Allah, penuh keberkahan. Kemudian juga Ketua Prodi Dr. Epiana, Ketua Prodi Pedagogik ini dikasih hadir dengan para mahasiswanya, insya Allah penuh dengan keberkahan. Kemudian Ketua Prodi S2 S3 Administrasi Pendidikan Dr. Diding Nurdin. Halo Pak Diding, selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian Kampus Kamda Purwakarta dan para mahasiswa hadir. Kampus Daerah Koordinasi PAI dan mahasiswa Kampus Banten Dr. Firman. Halo Pak Dr. Firman. Kemudian Kampus Tasik Dr. Anggi, Kampus Purwakarta Dr. Hisni, dan juga Sumedang Dr. Ani, Cibiru Dr. Jainuri. Masya Allah, para dokter berkiprah di kampus daerah dalam hal mengembangkan dakwah, termasuk Profesor Mupin hadir dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Kemudian juga mahasiswa PAI, SPAI dan IPAI ini juga di bawah dosen Bapak Dr. Mulyana juga pada hadir. Nah, memang Pak Mulyana selalu ngajak-ngajak mahasiswanya, memang harus begitu. Dakwah terus dikembangkan dengan berupaya sekuat tenaga, insya Allah Allah lancarkan. Kemudian FKKP UPI, pensiunan UPI juga hadir dengan para anggota dan pimpinannya. Pensiun dalam pekerjaan, ibadah gak ada pensiunnya, ceramah gak ada pensiunnya, kecuali wafat itulah akhir dari kegiatan. Terima kasih para FKKP UPI. Juga dosen dan mahasiswa kepelatihan PJKR, teknik bangunan, teknik otomotif, dan juga IPAI pimpinan juga dosen yang Kepala ITC tadi juga selalu hadir dari jurusan-jurusan yang beliau hadir. Kemudian juga Bapak Ustadz Insinyur Riyadi Budiman, dosen Fakultas Untan dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Untan, selalu mengajak kawan-kawannya untuk hadir dalam kajian ini, insya Allah mendapatkan keberkahan. Terima kasih, Bro. Iya, sama-sama. Kemudian juga di sini Profesor Isah Cahyani Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membawa para mahasiswa S2-nya katanya dan S3-nya untuk ngaji bersama-sama. Terima kasih. Kemudian Profesor Cewan Ilmu Hukum UPI juga hadir. Halo Pak Cecep Darmawan selalu hadir. Kemudian Profesor Dr. H. Supari Muslim, ini adalah Rektor Budi Sastra University Florida USA, Presiden KPCTNN juga hadir. Terima kasih, termasuk Dr. Nana dari Tangsel juga tidak pernah ketinggalan hadir. Kemudian yang selanjutnya Ketua Bajnas Kabupaten Bandung Kiai Haji Yusuf
Ali Tantowi, terima kasih. Sivitas Akademika Uninus, Wadir SPS Uninus, Profesor Nana Herdiana juga hadir. Ketua Prodi Manajemen ini Dr. Hajah Deti, dosen juga hadir. Dr. Haji Hendi, halo. Dr. Marwan dan juga dosen-dosen yang lainnya ikut hadir dari Universitas Islam Nusantara. Masya Allah, sama-sama. Kemudian juga hadir Dr. Haji Teddy dari Asda 2 Tasikmalaya. Halo Pak Asda 2 juga hadir. Sama-sama. Kemudian Pak Ibu Dokter Cucu, ini juga hadir dalam kajian ini. Walaupun sudah di doktor, ngaji mah jangan berhenti, kata mereka begitu. Ya, mudah-mudahan membawa keberkahan dengan gelar yang disandangnya. Kemudian juga di sini ada dari Muhammadiyah ASEAN nih. ASEAN di Filipina, Profesor Nel Borne Muhammad PhD hadir, mudah-mudahan tetap menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dr. Hajah Alia Baidowi, koordinator Muhammadiyah ASEAN. Jadi dakwah kita terus sebarkan oleh Ibu Dr. Hajah Alia Baidowi, menyebarkan sama-sama, semoga sehat dan berkah. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung, kampus 1 dan 2 juga hadir menyimak. Apalagi di hari libur ini mereka dibekali pelayar-pelayar untuk sama hadir di rumah masing-masing, mudah-mudahan berkah. Dr. Neneng Mariamah, Ketua Ikatan Bidan Purwakarta beserta anggota Bidan Purwakarta. Masya Allah, para bidan bukan menunggu orang yang sedang minta tolong untuk melahirkan, tapi ngaji juga menjadi bagian kegiatan yang menarik. Terima kasih ibu-ibu dari Purwakarta. Guru-guru SMK Negeri 2 Sumedang dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sumedang, Ibu Dr. Elis Herawati juga membawa kesempatan atau mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Dr. Caridin, ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, hadir dengan para sekretarisnya, Ibu Erni Herningsi, Kabid PAUD Bu Emilia Kusnandar, Kabid Pembina SD Bapak Untung Arianto, Kabid Pembina SMP Bu Eti Herawati, Kabid Ketenagaan Ibu Hati Rosana, Kasih PDPK Ibu Ilah Wasila, pengawas penilik kepala TK PAUD dan SD SMP, guru-guru PAUD dan juga SDM SMP hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak Kepala Dinas dari Indramayu, selalu sehat dan selalu membawa jamaah dari Indramayu, mudah-mudahan berkah. Kemudian Sikitas Akademika UBK, Pak Rektor UBK Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHkes. Pak Rektor, halo, hadir. Sama-sama, mudah-mudahan menjadi rektor yang sehat walafiat dan berkah dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rektor UBK barusan sudah, kemudian kepala cabang PSD UBK ini Hajah Tri MSSTM Keb, dosen STI Keb PPNI Jabar Hajah Imah Cucu, SPDMM, staf PSDKU Subang Siti Rohmah SSTM Keb, koordinator keluarga besar Hajah Wariyah Hajah Imah Syarifah SPD MPD juga hadir, ketua Dekan Masjid Nur Hatmawati Universitas Bakti Kencana Pusat juga hadir, mahasiswa prodi D3 keperawatan UBK, seluruh member BKMC dimanapun berada selalu menyimak, insya Allah berkah. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi. Halo, dari Basnas Sukabumi selalu hadir Kiai Unang. Mudah-mudahan sama-sama selalu sehat walafiat. Kemudian Ibu Etih SMP Negeri 11 Tasikmalaya juga hadir. Pak Dr. Abu Khoer bersama keluarga besar BBGP Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB, juga Kalimantan Barat selalu hadir dengan informasi dakwah dari Pak Dr. Abu Khoer. Halo Pak Abu Khoer.
Ini kelihatannya mau pergi ke luar negeri. Mudah-mudahan fi amanillah, insyaallah berkah selamanya. Kemudian keluarga besar Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga hadir di tengah-tengah kesibukannya. Bapak Herman Syah, Ibu Diah Rani, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Bapak Jasman Indarno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya, Ibu Yeti Ulimawati, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri Pakem Sleman, Yogyakarta, Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jateng, Ibu Ini Rahayu, SLB Cicendo Bandung, Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, Ibu Nur Hidayati, TK Ponorogo Jatim, Ibu Alpi Lailatin, Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur, Bapak Ahmadi, BBGP Jatim juga hadir. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Pak Sugeng Suwangi, Dr. Sugeng Suwangi juga hadir ini dari SMA Negeri 8 ya. Kemudian SMPIT Alpaz ini Kabupaten Bandung, binaan Pak Ibu Profesor Aan, mudah-mudahan tetap dalam sehat walafiat. Kemudian pengurus MGMP IPA MTS Jabar, DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka, Bapak Ujang Permana, Bapak Dr. Samsudin SPDMM ini bersama Sivitas Akademika STITNU Al-Farabi Pangandaran, Sivitas Akademi Sai School juga hadir walaupun sedang libur, mudah-mudahan sedang menikmati bersama orang tua, mudah-mudahan tetap berkah. Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Farid dari Yatul Ulum Kota Tasikmalaya juga hadir, terima kasih Kiai selalu hadir. Kemudian Bu Profesor Sulistiarini juga hadir, dan juga Ibu Dr. Yulis juga saya lihat tadi hadir, terima kasih. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya ikut hadir. Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Dr. Riyad Jamil SPDMM juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Universitas Jambi juga hadir. Prodi Perpajakan dan Manajemen Pemasaran Universitas Jambi, keluarga besar KBSA, YBSA, dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra Ibu Hajah Sobaria. Kemudian keluarga besar Abah Uki juga hadir ngaji. Kemudian ibu keluarga besar Bapak Haji Yoyo Suryakusuma pun, dan keluarga besar Pak Haji Apon dari Garut juga tidak ketinggalan ikut ngaji semuanya insya Allah. Kemudian Bapak Haji Akil, halo Pak Dekan FAI Unsika juga hadir, terima kasih. Kemudian GOW KBB Bu Deti, Bu Laila, Bu Lia juga hadir. Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung, Pak Sukamto Pengawas Distrik Depok, kemudian SMK Nur Kausar, DKM dan Jamaah Masjid Al Falak, Bapak Asdur Pengurus PGRI Bandung, Majelis Taklim Asyukur, Parum SBG Parakan Muncang juga hadir dari Sumedang, Bunda Sopi, Ibu Siti Khawari Auria, Kepala Dinas dari Depok. Kalau Ibu selalu hadir, insya Allah berkah dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian Pak Bang Robandi juga hadir, terima kasih Pak Dr. Bang. Bapak Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis gak pernah ketinggalan ikut hadir. Kemudian dari Universitas Islam Makassar, Profesor Mir Alam Bedu juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Tatang Muhtar, Kepala Dukcapil Kota Bandung, halo, dan ICMI Kota Bandung juga hadir, terima kasih Pak Tatang. Sama-sama. Kemudian Pak Dr. Baidillah juga hadir dari Pontianak, insya Allah selalu berkah. Kemudian
Ustadz Aep dan Majelis Taklim dari Usamah Cicalengka juga hadir. Pak Profesor Dr. Yadi Siswanto dari ITB, dosen ITB juga hadir, terima kasih. Kemudian Mas Sadono dari BPIP Jakarta juga hadir. Kampus El Hijrah Universitas YPI Majalengka juga hadir. Kemudian SMP PGRI Cidahu, TK Paramon Lembang juga hadir. SDN Bojong Picung 5 hadir. SDN Cikadu Bapak Yedi Purwanto, juga SLB Sumedang, dan ULM Bu Sigit dan kawan-kawan ikut hadir. Terima kasih. Yang tidak disebut tidak mengurangi makna dan keberkahan, semuanya diguyur dengan rahmat berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kepada Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun. Mari kita untuk berkegiatan selanjutnya dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.